Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Prastio, Ngapak, pensiunan polisi tahun 2024. Saya di sini akan bercerita tentang ilmu kehidupan. Ilmu ini sebagai cerminan bagi saya sendiri, bagi keluarga saya sendiri, dan bagi penonton. Yang baik silahkan diambil, yang tidak baik jangan dipakai. Saya sengaja di dekat sawah sini karena memang rumah saya di depannya sawah, hanya berjarak 3 meter dengan sawah. Jadi rumah saya mepet dengan sawah. Rumahnya mewah, mepet dengan sawah. 3 meter jaraknya dengan sawah. Ini sawahnya kelihatan luas. Nah, sawahnya orang ini. Nah, ini sawahnya orang. Ini jalanan. Untuk ilmu kehidupan yang akan saya ceritakan menurut pengalaman saya ini begini. Saya tidak mau sebut nama. Jadi ada kenalan saya. Kenalan saya bukan satu profesi, kebetulan dia kerjanya swasta. Waktu itu dia sudah punya istri karena baru aja nikah ya. Belum punya anak waktu baru nikah. Terus dia karena jauh dari orang tua, jauh dari mertua, kos dalam satu rumah itu kan ada terdiri dari berapa kamar gitu kan ya, ada berapa kamar. Terus dia kos salah satu kamar dipakai. Dia sambil kerja swasta, pagi kerja, istrinya juga kerja. Pada suatu saat, padahal air di rumah situ lancar, air bor ada, air pam ada, PDAM, air juga pam ada. Tapi teman saya ini kalau ada suatu saat ketemu dengan yang pemilik rumah, kadang dikasih tahu kalau mandi airnya jangan boros-boros. Padahal dia mandi ya wajar, istilahnya ya seperti biasa. Terus waktu itu karena sering diomongin begitu, dia merasa sakit hati. Tiap kali ketemu diomongin, mandi pakai air tuh jangan boros-boros gitu. Karena sering ketemu, sering diomongin gitu, mungkin dalam seminggu bisa sampai 3-4 kali. Di hatinya merasa dongkol teman saya ini. Merasa dongkol, kemudian dia cerita dengan saya. Cerita bahwa dia di tempat kosnya keadaannya seperti itu. Terus saya tanya, terus sampean apa yang lakukan? Apa sampean mau keluar atau sampean maksudnya apa? Ketemu saya mau dilaporkan secara hukum, saya bilang begitu kan. Terus menurut Pak Puji bagaimana? Menurut saya kalau memang belum ada uang ya tahan-tahan dulu lah di situ. Paling cuma diomongin seperti itu, nggak usah dibikin dibikin sakit hati nggak usah. Ya memang sakit hati tapi tahanlah. Sambil sampean berusaha. Kalau orang seperti itu biasanya kan dongkol kemudian terpacu, pengen segera punya rumah sendiri biar tidak diomelin sama orang lain. Nah seperti itu. Terus saya juga ngomong seperti itu. Mas, ketika sakit hati itu kita serahkan kepada singgawe urip. Singgawe urip itu maksudnya yang kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau orang Islam ya kepada Allah. Sampean serahkan bahwa sakit hati itu serahkan kepada Allah. Jadi begini, yang punya rumah ngomong sama sampean itu, sampean diomelin ya, padahal tidak diomelin, ngomong seperti itu aja. Tapi kan karena orang ini halus ya, orangnya yang teman saya ini halus ya, begitu langsung hatinya merasa tersakiti. Terus
Oh gini aja Mas, karena dia masih muda ya kan, lebih muda, tua saya ngomong, anu aja Mas, kalau sampean sakit hati, sampean serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya sakit hati ya Allah, saya padahal saya ngontrak apa kos satu kamar, rasa sakit hati begini diomongin terus sama yang punya rumah. Nanti agar saya minta ya Allah, saya minta diberi rezeki yang banyak agar saya bisa punya rumah sendiri ya Allah. Begini rasanya orang tinggal di apa tinggal satu rumah dengan orang lain walaupun kita bayar, ada aja omongan, ya kan. Mungkin dari para penonton itu mungkin ada yang pernah mengalami seperti ini atau kasusnya lain, bukan soal air, mungkin soal listrik atau mungkin soal anaknya ribut, itu anakmu cerewet itu. Kadangnya namanya orang kos kontrak ya kadang seperti itu. Pemilik rumah kadang ada yang maksudnya baik tapi berlebihan menurut kita, menurut yang ngontrak atau yang kos. Berjalan lambat tahun dia bisa nabung, kemudian bisa beli tanah, kemudian sedikit-sedikit bisa bangun, pelan-pelan bisa bangun, selesai. Saya tidak pernah ketemu, pas rumah sudah selesai, ketemu dengan saya. Assalamualaikum Pak Puji ya. Oh, sekarang gimana keadaan sehat? Ya sehat katanya. Saya tanya gitu kan. Kemudian ya saya sekarang sudah enggak lama saya mau pindah rumah sendiri. Ini sambil cerita gini, sambil kita namanya pensiunan ya, dengar itu ada sawah-sawah itu, ada orang ngusir burung. Saya senang sini. Nah, kemudian karena dia syukur cerita punya rumah sendiri, jadi saya senang saya. Oh ya, kapan-kapan saya diundang saya bilang gitu. Kalau karena mau punya rumah syukuran lah. Nah, motong ayam atau kalau ada duit ya motong kambing. Ya, kalau enggak ada duit ya motong kepala ikan. Ya, ikan dipotong atau motong tempe ya. Syukuran ya. Syukur tidak mesti harus yang mahal-mahal. Motong tempe juga boleh, motong tahu juga boleh, atau motong ikan ikan kering ya, ikan asin dipotong namanya motong juga. Tidak mesti harus motong kambing atau motong sapi. Syukur-syukur bisa potong ayam karena syukur. Nah, syukur kemudian tetangga satu dua atau teman yang merasa dekat dipanggil makan satu piring, enggak apa-apa. Namanya syukuran sambil didoain semoga rumahnya barokah kan gitu. Saya lanjutkan ceritanya. Ini teman saya ini sudah saya diajak ke rumahnya alhamdulillah sudah bagus, isinya rumahnya tembok, kemudian rumahnya tingkat walaupun sederhana, kira-kira mungkin perkiraan rumahnya itu 9 kali 10 itu, 9 kali 10 tingkat. Jadi saya, wah hebat sampai rumah sampean. Rumah besar ini 9 kali 10 saya bilang gitu. Iya, tapi saya masih dongkol Pak Puji sama orang itu. Dulu saya sakit hati. Oh jangan, sampean jangan dongkol seperti itu. Dia juga manusia, sampean juga manusia. Dia ngomong seperti itu kan yang menggerakkan mulutnya Allah. Kalau dia mulutnya tidak digerakkan untuk ngomongin sampean, kenapa saya bilang yang menggerakkan Allah? Coba kalau Allah menutup mulutnya, langsung stroke, miring mulutnya, ya kan, tidak bisa ngomong, ya kan, tidak bisa. Makanya sampean bersyukur sama orang itu. Kalau bisa orang itu disalami, syukur karena kau dulu dalam hati nih kan, kau dulu ngomong seperti itu, hati saya sakit, terpacu saya untuk cari rezeki, terpacu saya untuk berdoa kepada Allah agar saya punya rumah. Ya Allah, saya punya rumah sendiri, agar punya rumah sendiri ya Allah, saya kasih rezeki ya Allah. Seperti itu kan. Iya ya, iya memang gitu. Nah makanya sampai datangin orang itu, jangan dibenci terus tidak mau ketemu. Pasti sampai tidak mau ketemu kan. Katanya iya saya tidak mau ketemu. Nah itu namanya sebagai manusia hubungannya kurang bagus. Ketemu aja, ya kan. Justru lantaran sampai punya rumah niat cari uang,
berdoa kepada Allah, biasanya tidak pernah doa malam, biasanya tidak pernah bangun malam, lantaran sampai merasa tersakiti, pada Bapak itu tidak merasa menyakiti. Dia merasa ngomong baik, dia merasa ngomong baik, tapi Anda yang menerima merasa tersakiti, ya kan? Tapi lantaran seperti itu, Anda berdoa sekarang punya rumah sendiri, ya kan? Nah, nanti kalau sudah eh, apa sudah longgar waktunya, datangi terus, ya biasalah silaturahim, nggak usah cerita soal dulu gini tuh, nggak usah cerita wah dulu gara sampean gitu terus sekarang saya punya rumah, wih saya hebat saya. Jangan gitu, itu namanya orang sombong, ya kan? Ya, ini salah satu ilmu kehidupan. Saya bukan ustadz, ya kan, saya tidak pernah mondok. Jadi ini hanya ilmu kehidupan, apa yang saya alami hari-hari, saya hubungkan dengan tugas saya sebagai polisi. Pas saya datang, kebetulan dia rumah baru, kecurian sandalnya dia hilang. Pak Puji, kemarin sandal saya hilang. Dalam hati saya, ini orang ini ngomong dengan saya sandalnya hilang, mungkin mentang-mentang saya polisi, mungkin dikiranya nanti saya bisa menemukan sandal. Saya menemukan sandalnya, gimana caranya agar sandalnya ketemu, mungkin gitu. Terus saya, oh iya mas, sandalnya hilang. Oh sandalnya hilang, ya udah. Itu takdirnya hilang sandalnya sampean itu. Sampean di luar naruh sandalnya, iya di luar katanya. Sandalnya bagus bilangnya. Ya harganya lumayan katanya. Ya udah. Kan sampean sakit hati lagi nih. Kemarin sakit hati sampean merasa sakit hati padahal orangnya ndak merasa menyakitin, ya kan? Bila jangan merasa sampean tersakiti, berdoa bisa dapat rezeki, bisa bikin rumah. Sekarang sampean merasa sakit hati lagi sama maling, katanya yang nyuri sandal sampean. Sampean berdoa lagi sama Allah. Ya Allah, sandal saya hilang ya Allah, ya kan? Itu ada ceritanya sahabat Nabi. Kehilangan sandal terompah, katanya di bahasa di hadis itu kan, terompahnya hilang. Bilang Nabi, ya kau berdoa sama Allah, minta diganti terompahnya yang bagus. Nah, seperti itu. Nah ini sampai juga sama, ini kehilangan sandal. Ya sudah berdoa kalau masa tersakiti, ya Allah sandal saya hilang ya Allah, sandal baru beli, belum ada seminggu hilang, ya kan? Saya sakit hati ya Allah. Ya Allah saya minta rezeki yang banyak ya Allah. Semoga saya bisa punya sandal lagi. Bisa tokonya bisa saya beli, bahkan saat pabriknya pun saya beli. Nah begitu sama Allah. Allah maha kaya, ya kan? Allah maha kaya, nggak usah khawatir wah aku berlebihan mintanya. Ya namanya minta, Allah maha kaya. Kalau sampai mintanya sedikit-sedikit, ya Allah ketawa, kalau manusia, ya kan? Allah memandang ke bawah, kok manusia kok mintanya nanggung-nanggung. Tapi tidak apa-apa, ya tapi jangan terus, bukan berarti minta sandal saat tokonya sama pabriknya terus nanti datang betulan. Nah, Allah mungkin bisa mengganti lain. Misalnya dilalanya sampean mau sakit tidak jadi, atau sampean dia mau sakit berat cuma dikasihkan sakit flu, cuma minum makan yang pedas-pedas, makan bakso atau mie ayam yang pedas sembuh, ya kan? Atau hanya minum air jahe yang hangat sembuh. Itu salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Atau anak panjenengan yang tadi karena sampai diminta rezeki, anak panjenengan itu yang mau sekolah atau mau kuliah, nilainya anak sampean dimudahkan. Atau anak sampean mau cari kerja, nilai daftar kerja di sana mudah diterima, sana diterima. Nah, seperti itu. Tidak mesti bapaknya berdoa terus sampai yang dapat, enggak. Kadang bisa kepada istri, bisa kepada anak. Seperti itu. Seperti saya. Ya, saya pensiunan ini, saya pensiunan polisi, ya namanya pensiunan ya ada uang pensiunnya, ya kan? Ya alhamdulillah kita syukuri, bukan berarti wah pensiunan cuma sedikit, ya biar sedikit ya alhamdulillah, ya kan? Karena nikmat, katanya para ustadz itu nanti kalau bersyukur nikmatnya akan ditambah. Ya saya begitu, saya bersyukur alhamdulillah. Kebetulan saya sudah tidak bekerja, hanya ya begini aja, paling di rumah
kegiatan gini, main video seperti itu, bikin YouTube. Ya siapa tahu yang saya berdoa terus nanti, ya Allah minta rezeki anak-anak saya. Anak saya kebetulan banyak. Anak saya kan ada 6, 7, 1 anak angkat jadi 7, ya kan. Semua sudah ada nikah 3, kemudian ada masih kuliah, ada yang sudah kerja, ya kan. Ya sekarang kita berdoa, ya siapa tahu anak-anak kita yang diberi kemudahan ke rezeki, ya kan. Oh ini, kalau rezeki ke anak, ya kan paling enggak kalau anak tidak tidak minta bantuan orang tua, ya kan udah orang tuanya pensiun, terus anak punya rezeki sendiri, alhamdulillah. Ya karena kita berdoa tadi itu, ya Allah belilah saya rezeki uang yang banyak ya Allah. Kamu minta yang banyak sama Allah. Kalau sedikit-sedikit apa? Allah Maha Kaya. Dunia ini Allah yang punya. Dunia ini tidak ada nilainya, hanya bagi Allah. Jadi minta yang banyak. Kalau kita tidak dikasih, mungkin anak-anak kita seperti itu, anak kita seperti itu, ya. Saya ngomong seperti ini bukan berarti saya hebat agamanya, pintar agamanya, tidak. Saya bukan orang yang pintar agama atau agama, enggak. Saya tidak pernah sekolah di pesantren, mondok di pesantren, saya tidak pernah. Tidak pernah. Ya saya hanya sekolah biasa, SD, SMP, SMA, kemudian lulus daftar polisi, 3 kali lulus, terus ya akhirnya di Kalimantan Utara ini sampai pensiun, alhamdulillah. Ya itu salah satu ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan itu kalau kita resapi, hati kita merasa tenang, pikiran ayem, itu bukan berarti ilmu kehidupan terus nanti jadi kaya, tidak. Apa sih kita sudah pensiun ini, ya yang dicari itu hatinya tentrem, kan, ayem pikirannya, tidak gerangsang katanya orang Ngapak itu. Saya di Tegal, saya rumahnya kecil, saya Tegal, saya lahirnya di Banyumas, kemudian bapak saya tentara kan, saya ikut bapak ke pindah ke Selawi, terus pindah ke Tegal, ya kan. Di Tegal saya baru sekolah SD, SMP, SMA, kembali lagi ke Selawi ikut orang. Nah bapak saya tidak mampu, tentara waktu itu tidak mampu untuk membiayai anak saya masuk SMA itu, tidak mampu. Anaknya saudara saya 4. Jadi dah kamu SMP sudah, nanti adikmu udah sekolah, kasihan adikmu laki-laki kan begitu, ya udah. Jadi ya gitu, nikmati aja. Bilang orang tua, kamu kerja, ya saya kerja di bengkel waktu itu, kemudian pindah ikut orang, kemudian sambil sekolah sambil kerja, ya seperti itu. Ini ilmu kehidupan untuk ketenangan diri, ketenangan hati kita, pikiran kita, bukan untuk mencari kekayaan. Mencari kekayaan itu pada saat kita mendapat ujian dari Allah, yaitu tadi ujiannya misalnya merasa disakiti waktu tinggal di kos-kosan, kemudian sandalnya hilang, itu ujian dari Allah. Nah, tinggal bagaimana kita kelola ujian itu, ya kan. Kadang orang kalau didapat ujian gitu, misalnya sandal hilang, marah, kurang ajar, ini sandal baru-baru hilang, orang sini memang kelakuannya apalah, ya ngomongnya tidak baik. Itu namanya apa? Tidak suka dengan ujian yang diberikan kepada Allah, ya kan. Jadi ujian kita kelola, kita atur gimana caranya agar diuji, tapi kita bisa berhasil beruntung secara duniawi, beruntung, ya kan. Beruntung duniawi apa? Pertama, kalau kita menerima ujian, tadi diterima ujian kita kelola. Oh sudah, ya Allah saya sakit hati, ya Allah saya minta rezeki. Itu berarti nama pintar ngelola ujian yang diberikan kepada Allah. Dikelola, kemudian setelah dikelola hatinya ditoto, diperbaiki hatinya, merasa nyaman, enak, kemudian minta kepada Allah, ya kan. Beda kan? Kalau kita dikelola dengan cara yang emosi, kurang ajar ini, atau misalnya tadi karena kos kemudian hanya karena pakai air, kemudian katanya hati-hati ya kalau pakai air jangan boros-boros gitu kan, itu langsung marah. Sampean apa maksudnya? Saya mandi di sini kan sudah bayar saya.
ya kan? Kenapa ngomong seperti itu? Boleh ngomong gitu, ya kan? Tapi itu namanya ujian yang dari Allah ditanggapi dengan kekerasan, ya kan? Jadi ujian dari Allah, dari Tuhan itu, ya kalau ditanggapi dengan hati yang dingin, dengan pikiran yang legowo, hatinya legowo ya, pikirannya dingin, itu akan mendatangkan duniawi, materi. Karena kita minta kepada Allah, ya Allah, saya diuji seperti ini, ya Allah, saya sakit hati, ya Allah. Kita minta. Ya ternyata teman saya ini ternyata tidak lama, 1 tahun atau 2 tahun bisa bikin rumah sendiri, bisa belum sekarang dari rumah sendiri. Sandal yang orangnya ketemu sandal hilang, ya sudah, dan berdoa aja. Kalau jadi tidak mesti nanti sandalnya nanti sampai ketemu ya bisa beli tokonya sandal sak toko, bukan seperti itu. Siapa tahu nantinya Allah memberinya nanti, tidak sekarang. Mungkin nanti anak sampean cari kerja gampang, atau sekolah mau daftar kuliah gampang lulusnya. Orang-orang tidak lulus. Malah sekarang saya dengar anaknya kuliah di Jogja itu tanpa tes, ya kan? Alhamdulillah, ya kan? Karena berdoa, ya Allah, saya minta sandal saya yang hilang, minta diganti, ya Allah, sak tokonya, sak pabriknya. Tapi kan tidak diganti sandalnya sak pabrik atau enggak. Tapi Allah memberi rezeki lain. Dilalah anaknya yang pertama cewek ini sekarang masuk ini bulan ini baru masuk tahun ini, masuk tahun ajaran baru. Aku tanya tanpa tes dia apa ya, pokoknya jurusan yang ilmu eksak lah, ilmu eksak. Itu salah satu ilmu kehidupan, ya kan? Jangan lupa like-nya ya. Kemudian tetap saya sampaikan salam ilmu kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.